Lama nih kita tahu. 15 tahun lah permainan ini. Dokter di mana Ki dok? Sebetulnya dokter abal-abal Jiki juga toh. Karena ada juga kemarin bilang itu dokter yang tidak Dokbal, dokter abal-abal, bukan Dokter abal. doktif. Yang setiap hari orang pakai, oles, hirup, hidrokinonnya yang bisa bikin orang keguguran, kanker kulit, racik sendiri mi. Tempel mi BPOM yang saya uruskan Ki ini di pusat. Di Makassar ini banyak sekali merkurinya. Dan saya tidak pernah disebut merek, tapi saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Akhir-akhir ini Makassar, Sulawesi Selatan bahkan Indonesia lagi dihebohkan tentang bagaimana kasus dan juga isu membongkar berbagai macam skincare yang diduga bahkan sudah bisa dibaca dibuktikan yaitu banyak merkurinya. Seperti apa itu merkuri dan kenapa ini bisa terjadi dibiarkan begitu saja bertahun-tahun? Kita sudah datang tamu kita yang luar biasa, seorang dokter. Siapa dia? Sebelum kita spill, saya perlu sampaikan kita lagi ada di Hotel Ibis Losari Makassar, salah satu hotel yang saya biasa bikin event dan nongkrong dengan berbagai macam kolega. Langsung kita present beliau melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, bunga tumbuh di dekat pasir. Sungguh senang rasanya hati sudah datang Dr. Resti Musakir. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Masya Allah, lama tak lebo ketemu dok di. Saya ini termasuk penonton Instastory tak setia. Dan mulai banyak Instastory dok ketika ada kasus kejadian skincare ternyata banyak bermasalah di Makassar khususnya, secara umum di Indonesia. Dan kita geram Ki, ini karena dokter Ki atau karena ada faktor lain jengkel Ki sama owner-owner yang diduga melakukan ada merkurinya. Yang bikin saya geram itu sebenarnya Iya dok. Kayak capek melihat tingkahnya para owner-owner yang sebenarnya lama sekali nih saya tahu. Baik. Terus lama muncul nih kita tahu. 15 tahun lah permainan ini. Oke. Terus kayak capek mak tol lihat dramanya, kebohongannya. Di saat mereka di review dan keluar hasil labnya positif merkuri dan hidrokinon, tantrum Ki dong, dia bilang palsu itu, jangan beli di Shopee, jangan beli di TikTok, jangan beli di e-commerce karena yang asli itu hanya ada di member-member resminya. Nah member resminya gitu yang pasang Ki di marketplace. Jadi sudah ketahuan bohongnya tapi melawan begitu ya. Jadi capek. Jadi saya harusnya kayaknya bicara sebagai netizen sebagai dokter sebagai perempuan yang setiap hari bosan mak lihat kayak di klinikku itu kayak penanggulangan bencana merkuri setiap hari ada korbannya dan sudah 5 tahun klinikku tiap hari pasti korban merkuri setiap hari. Jadi kapan Kak bisa bantu ini supaya berkurang ini korban ya waktunya mungkin begitu. Bukannya dengan semakin banyak korban merkuri ramai klinik tak? Ya kalau saya mau bicara bisnis mending diam-diam saja. Tapi kan ini beda Ki dari hati. Kita kasihan lihat pasien yang semakin lama dia di merkuri semakin besar juga pengeluaran yang dia keluarkan dan semakin susah juga pengobatannya. Jadi bukan cuma perawatan yang dia butuhkan tapi pengobatan. Misalnya dia 1 tahun salah pakai merkuri, pengobatannya itu tidak bisa 1 minggu, 1 hari, tapi pengobatannya bisa sampai 5 tahun, melebihi durasi salah pakainya. Misalnya 1 tahun, pengobatannya pasti lebih dari itu, bisa 2 tahun, 5 tahun. Baik, ini baru awal-awal kita ngobrol dengan Dokter Resti ini sudah langsung gaspol tanpa rem. Jadi saya perlu kita perlu disclaimer dulu dok. Tujuannya kita ini adalah bukan untuk menjelek-jelekan, tapi kita dokter tujuannya WA ke saya, Kak Rizal saya mau mengedukasi. Karena jenis konten kita adalah mengedukasi, walaupun mungkin akan ada kontroversi, tapi kita disclaimer di awal. Nah dok, saya sederhana kalau saya ini dok. Kita ganggu itu Dokter Resti ganggu piring makannya orang. Dengan gara-gara begini ada kodong orang yang tidak kerja dok. Iya. Ya tuh kita tahu owner skincare banyak kodong yang dapat pekerjakan. Ada menyambung hidup dan sebagainya. Mengganggu bisnisnya. Nah bisnis yang bagaimana dulu? Seandainya bisnisnya halal ya. Oh tidak halal ini? Tidak mungkin saya racun dia jual Kak.
racun yang setiap hari orang pakai, oles, hirup. Hidrokinonnya yang bisa bikin orang keguguran, bisa kanker kulit, banyak penyakit yang bisa sampai kanker begitu. Baik, Dok, saya perlu dibantu dulu, Dok, karena saya bukan ke orang kesehatan, Dok. Ini merkuri, apa dia ini? Zat apa ini dia ini, Dok? Apa kandungannya? Dia itu raksa atau Raksa, logam oke. yang tidak mestinya harus ada di skincare. Biasanya dia dipakai di mana ini merkuri? Sepengetahuan Biasanya di kayak mobil-mobil begitu kayaknya. Serius, iya? Harusnya di Kayak- situ peruntukannya. Terus apa efeknya kalau merkuri ada di skincare? Sel kulitnya orang mati. Maksudnya efek positifnya ada tidak? Efek positifnya tidak ada dong. Cepat putih bede, ku dengar. Karena dia kasih mati selnya sehingga sel melanin yang menghasilkan harusnya tinta hitam kalau kita kena matahari. Oke. Tinta hitam itu sebagai payungnya kulit supaya kita tidak kena kanker. Dia tidak muncul itu pigmen hitam melanin karena dimatikan ki selnya sehingga orang kena kanker karena itu selnya Dimatikan. Ya, dikasih mati selnya. Dan memang kalau orang pakai skincare yang ada merkurinya, sama tadi apa lagi satu zat apa lagi tadi? Ada steroid itu bikin Oke. pingsan, diikat ke itu sel. Tapi kapan dia berhenti itu akan semakin parah kasusnya. Misalnya Baik, dia baik. berflek atau berjerawat, itu nanti akan lebih parah lagi pada saat dia berhenti. Berarti memang putih orang cepat, Dok, Ya. dibanding skincare yang kemudian tidak Cepat putih dan cepat rusak. Jadi kalau hasilnya 1 bulan itu Iya. pasti aman karena memang sesuai SOP-nya BPOM, dosis-dosisnya. Baik. Sedangkan kalau cepat putih, cepat juga rusak. Baik. Jadi baik. ada bom waktunya. Kayak dikasih bulan madu Jeki. Bulan madu Jiki di awal Jena. Iya, janji-janji aman ibu hamil, menyusui, padahal racun. Dan ini kita tahu sudah bertahun-tahun, Dok. Sudah 15 tahun. Pertanyaanku sederhana, Dok. Kenapa Ki baru speak up sekarang? Takut Ki atau kita anggap bahwa ini skincare di backup oleh orang besar atau gimana sepengetahuan tak? Ya, salah satunya itu. Karena kita itu speak up mungkin Iya. hidup tak nanti tidak tenang Mi, kita Baik, punya baik. anak, kita punya keluarga, nanti dia papai sama yang punya brand-brand nakal, terus tidak ada yang backup dari belakang. Mending tenang-tenang saja, edukasi saja tanpa menyebut merek. Dan saya tidak pernah disebut merek, tapi tersinggung semua kini ratusan owner di Sulawesi. Ratusan owner. Padahal saya tidak sebut merek, edukasi Iya. bilang sabunnya ini, caranya Iya. dia masak begini, Baik, beli baik. bahannya begini, modusnya cuman beli NABPOM terus dia racik sendiri. Tapi semua tersinggung karena dokter-dokter di Jawa itu Iya. mereka tidak tahu modusnya. Dia racik sendiri lah. Jadi memang harganya murah karena dia racik sendiri. Terus modusnya dia tempel BPOM. Jadi pembeli tertipu sekali, dia kira aman. Sehingga owner-owner yang jujur itu susah bersaing karena mereka modalnya pasti mahal karena jujur dari Harganya mahal juga. harganya, efeknya juga pasti berproses, Butuh waktu 14 hari, 1 bulan. Jadi setengah mati memang yang jujur melawan ini yang menipu, yang berbohong. Wah, luar biasa. Saya hampir tidak bernapas ini mendengarkan keterangannya Ibu Dokter. Bu Dok, supaya kemudian tidak sudah mulai mungkin rame di kolom komentar ini. Tapi Dok, supaya saya enak, personal tak dulu mungkin kita skip dulu di sini. Memang kita bicara seperti ini, memang dokter memang berhubungan dengan dunia beginian kulit. Kita ini dokter di mana Ki Dok? Sebetulnya dokter abal-abal Jiki juga toh. Karena ada juga kemarin bilang itu dokter yang tidak Dokbal, dokter abal-abal, bukan Dokter abal. doktif. Iya kan ada dokter juga yang lagi rame kan selain dokter. Oke. Nah, kita dibilang begitu. Jadi Dokbal. iya, jadi kita nih dokter di mana Ki dokter? Di mana Ki Ya, kuliah kedokteran? Saya itu kuliah di Farmasi Umi dulu. Farmasi jadi Umi. saya pernah alma mater hijau. Oke. 1 tahun, Baik. 2008, terus 2009 itu di kedokteran Unhas. Kedokteran Unhas. Itu berapa tahun kita jalani itu kuliah tak, Dok?
4 tahun. 4 tahun. Sampai 2013. Itu 2013 saya koas 2 tahun sampai 2015 selesai koas. Selesai koas. Jadi 2015 itu sampai 2022 itu berbisnis, Mak. Berbisnis, Mak, klinik. Memang apa istilahnya keahlian dokter ini di bidang apa namanya ini kalau kita, Dok? Di bidang kulit memang apa istilahnya? Karena mungkin darahku ini darah pedagang karena orang tua mungkin kasih makan anaknya dari hasil berdagang juga waktu kecil. Jadi jiwa-jiwa pedagang Meki dari kuliah akhirnya melek peluang kalau skincare ini pemakaian setiap hari dibutuhkan sama wanita, akhirnya bikin klinik. Berarti apakah istilahnya berarti kan kalau kuliah dokter orang itu, Dok, ini saya mau perjelas supaya kemudian orang tidak salah paham sama kita, Dok. Jadi kan kalau kuliah dokter kan masih umum, Dok. Masih umum. Nah, setelah koas itu apa namanya, Dok? Praktek itu, Dok, di koas itu. Koas profesi. Profesi. Profesinya 2 tahun, selesai ke 2015. Kerjanya maksudnya kita koas itu memang dalam dunia perkulitan begitu? Semua bagian. Semua ada bagian. Kulit, mata, objin, anak. Kapan kita putuskan mau ahli di sini di spesialis bagian beginian? Setelah selesai koas. Setelah 2015. Kita sekolah lagi untuk urusan beginian? Seminar, ikut pelatihan. Terus 2018 2019 itu merintis klinik. Dan kita betul-betul di sini passion tak? Iya, di sini. Oke, baik. Nah, itu mungkin sebagai penjelasan awal. Jadi dia alumni Unhas 2009 dan sudah melewati berbagai macam proses dari setelah dokter ternyata fokus ke bisnis yang tetap juga berhubungan dengan dunia kesehatan. Akan kira-kira gitu, Dok. Dok, tapi ini, Dok. Kan lama kita tahu ternyata. Iya. Sebenarnya salah juga kini, Dok. Kenapa Ki baru speak up sekarang? Ada yang bilang karena diawali oleh dokter Oki. Ikut Tomiki juga, Beng. Pansos itu dokter Resti karena mungkin tidak ramai kliniknya. Ada yang komentar, ada yang berasumsi demikian. Langit tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya langit tinggi begitu. Ya, jadi betul. terserah orang, kita tidak bisa stelki bibirnya, apanya terserah. Kita masing-masing punya pendapat, pandangannya. Dia mau di circle Merkuri, lingkaran-lingkaran Merkuri, ya terserah. Saya juga fokus di klinikku sendiri. Terserah orang mau bilang dokter abal-abal. Mamaku sampai bilang juga, jangan edukasi, karena itu hasilnya bilang orang nak dokter abal-abal. Padahal deh jadi dokter itu lulus saja di kedokteran. Butuh biaya, butuh waktu, banyak pengorbanan. Betul. Jadi biar Moki bilang, ibu kan kak dokter abal-abal, terserah orang deh. Baik. Terserah pandangannya mau bilang dokter abal-abal. Yang penting kita dokter betulan, ada SIP tak, ada STR tak, terdaftar di Perdaweri, di ID. Dan itu bisa di cross check oleh teman-teman sejawat tadi? Iya, bisa. Oke, bisa di cross check dan Anda boleh juga membedah atau mencari nama dokter Resti Apriani. Resti Apriani yang punya juga Resti Klinik. Berarti alasan tak kemudian baru speak up ini karena memang sudah tidak tahan, Miki. Ya, capek sama capek cewek misalnya putus memutuskan tidak mau berteman lagi. Kayak begitu, ada titik capeknya. Atau saya curiga ini kita, Dok, mungkin ada dendam pribadi tak mungkin dengan owner tahu, sehingga kita mau momentum ini kita pakai supaya jarak kok. Dendam apa, Bedeng? Iya, bisa jadi karena mungkin persoalan yang lain yang mungkin banyak disangkut pautkan dengan kita. Kalau masalah dendam, tidak cuman. Tapi kenal Ki dengan owner yang ada semua ini? Berhubungan baik Ki atau tidak kenal, tidak pernah Ki satu circle gitu? Tidak pernah. Oke, tapi kita tahu orangnya, Dok, ya? Saya tahu, namanya Makassar. Oke. Tahu maksudnya Makassar gini baku tahu gini. Adakah di mana menurut sepengetahuan Dokter Resti, kenapa dari mana
awalnya kemudian muncul oknum-oknum owner yang kemudian membuat skincare dengan mencampurkan dengan berbagai macam tadi itu yang kita sebut. Memang ini ada yang desain misalnya dari Jawa, atau memang di Makassar ini ada sumbernya memang, misalnya pabriknya misalnya. Sepengetahuan tak? Kalau di Makassar itu, Baik. setauku ada 3 3 pabrik. Ada pabrik di Makassar untuk beginian? Ada. Oke. Dan dia itu hanya fokus jualan NA BPOM saja. Tidak memproduksi, tapi membantu. Contoh nih Kak Rizal owner. Saya owner Rizal nih. Terus Kak Rizal punya agen. Oke. Ada 10 orang 10 lah. orang. Markomnya, marketing Oke, komunikasinya. oke. Saya owner pabrik. Oke. Saya kasih markomku ini 5.500.000 saja Oke. modalnya per 1 NA. Misalnya Oke. Kak Rizal mau jualan sunscreen. Oke, sunscreen. Saya kasih modal ini agen-agenku 5.500.000. Nah, si agenku ini jual 25 juta ke owner. Tapi Kak Rizal tidak perlu produksi di saya keuntungannya. Oke. Keuntungannya Kak Rizal tuh racik sendiri Mi. Oh. Tempel Mi BPOM yang saya uruskan ki ini di pusat. Saya hanya kasih keluarkan ki NA-nya, urus meki sendiri, brand tak tempel meki di kemasan tak sendiri. Jadi isinya merkuri tapi dia tempel BPOM. Jadi di situ Mi korbannya memang banyak ibu-ibu yang tinggal di desa, di Facebook yang betul-betul tidak teliti ki barcode itu. Beda kina barcode yang muncul itu produk lain. Betul. NA-nya yang lain didaftarkan, bahannya lain yang diedarkan. Baik. Dan itu sudah pidana. Apalagi misalnya merkuri nih. Misalnya ini skincare-nya toh Skincare-nya. bermerkuri. Oke. Kan kalau ada selebgram kemarin menyamakan rokok sama merkuri. Rokok itu sama jika tanya skincare bermerkuri. Oke. Karena biar orang tahu ini bahaya, kalau dia butuhkan Akan dah beli. akan beli. Beda dong, ini rokok ada tulisannya akan membunuh, membuatmu hipertensi dan lain-lain. Iya, betul. Sedangkan ini merkuri tidak ada bilang ini membuatmu kanker kulit. Itu sudah pidana karena dia tulis aman ber-BPOM, padahal ini bikin kanker kulit. Itu sebenarnya sudah tindakan pidana. Baru dia mau samakan itu rokok sama merkuri, beda. Dan itu selebgram yang menyampaikan itu. Selebgram banyak banget. Makanya banyak korban karena ikut campur lah. Semua orang tertipu. Baik. Padahal bukan itu napake, ownernya sendiri bukan produknya napake, Baik. skincare lain. di Berarti klinik. penyebabnya kemudian masyarakat, kakak-kakak, cewek-cewek, ibu-ibu ini memang karena pengetahuan yang tidak ada, Dok, literasi tentang persoalan beginian, atau mungkin terpancing karena cepat memutihkan, atau memang karena kebutuhan ekonomi juga untuk melakukan ini bisnis. Karena tiba-tiba banyak orang kaget, kenapa tiba-tiba banyak uang, tiba-tiba kayak mendadak, dan seterusnya. Ini kan juga yang dirasakan keresahannya Ibu Dokter? Karena kita tidak bisa kaya cepat melalui dokter, begitu mungkin? buat apa kaya kalau ada yang korban, Kak? Ya. Masyarakat ini cari memang yang murah Ya, yang faktor murah, cepat memutihkan. melihat ownernya glowing. Oh. Misalnya nih ownernya Owner A. Oke. ownernya glowing, padahal bukan itu napake. Misalnya dia treatment skin booster di klinik atau apa. Jadi ini masyarakat pasti korban iklan ki. Baik. Hanya ini saya pakai. Terus belum lagi resellernya kan banyak. Baik. Jadi keuntungannya banyak juga. Misalnya ownernya punya pasukan 5.000 orang. Baik. Jadi sedangkan modal yang dia modal produknya itu murah sekali. Baik. Misalnya 20.000 satu paket. Baik. Dia jual grosir 100.000, terus si timnya juga jual 150.000. Jadi memang putarannya cepat karena hasilnya bagus. Tanpa dia promosikan pun 5 tahun atau 10 tahun dia tidak promosi. Kalau pasien sudah ketergantungan sama itu saat merkuri, akan laris dijual di bawah tanah. Bahkan saya tahu itu owner akan blacklist timnya kalau dia promosi produk merkurinya. Karena ketahuan lagi nanti ada jejak digital. Makanya mereka tanpa promosi pun bisa kaya. Karena Laris ya? memang mereka jual di bawah tanah kebutuhannya konsumennya yang Jual di bawah tanah maksudnya? coko-coko. Oke. Menjual sembunyi-sembunyi. Maksudnya kayak
sabu-sabu kak, misalnya begitu Gadi. muka ini sembunyi-sembunyi, Baik, tidak baik. perlu dimarketingkan lagi. Kebutuhan produk, kebutuhan konsumen itu sudah butuh, makanya ada yang bully atau selebgram bilang biar kok edukasi, kalau orang yang cari itu apa-apa. Baik. Begitu. Berarti kita samakan ini sama dengan sabu-sabu ini barang di proses Sama karena obat yang dijual bebas. Baik. Berarti salah satu efeknya dok ini merkuri adalah ketergantungan. Ketergantungan. Karena kalau tidak dipakai akan muncul gangguan. Lebih fatal ki masalah wajahnya. Misalnya okronosis, misalnya breakout satu wajah kalau berhenti karena selnya itu sudah pecah-pecah di dalam juga. Jadi akhirnya breakout, purging, dermatitis. Karena di dalam satu paket itu kadang ada hidrokinonnya, ada steroidnya, ada merkurinya. Baik, saya mau fokus ke kita tadi. Kita sampaikan di awal-awal tadi nih dok, bahwa capek mak. Banyak pasien yang datang adalah korban merkuri. Skincare yang bertebaran ini semua, ternyata faktornya adalah ini. Iya. Nah, boleh kita jelaskan ini dok, ketika kemudian pasien tak datang di klinik sama pasienku kita, datang, dia menabung Karijal, uang tabungannya kodong dia pakai beli skincare yang berharap ki tambah disayang sama suaminya. Masya Allah. Tapi suaminya selingkuh karena rusak mukanya istrinya. Jadi kadang itu kupiling ki, kutusuk-tusuk skin booster, kulaser sambil menangis kak sama-sama karena dia bilang, Dedo krim ini kupake supaya suamiku suka kak, tapi suamiku suka yang lain gara-gara rusak mukanya dia kan. Misalnya si selingkuhan itu lebih cantik karena mungkin teredukasi. Betul. Jadi pakai skincare yang aman, sedangkan yang istri sahnya ini pakai merkuri, jadi sama-sama menangis. Sambil kita kerja pasien tak? Sambil sama-sama menangis, dia bilang. Ada juga misalnya sesama janda mak toh bilang saya janda kak dok begini suamiku nak kasih begini kak, terus ini owner ini ku pakai 5 tahun, ada yang berapa tahun, jadi ya aku tabung mungkin kodong keluhannya pasienku dan pasien itu menyebut merek skincare yang dia pakai. Iya, semua kan kalau ada pasien datang pasti harus dipertanyakan skincare apa dia pakai dari tahun ini, tahun kedua, didata dulu didata. Karena diagnosa pasien itu 80% dari pertanyaan. Oke. Jadi memang ada semua milisnya di situ, krim ini. Jadi tidak mungkin owner bilang tidak ada korbannya, resellernya bilang tidak ada korbannya. Wow. Makanya ke klinik Resti biar lihat itu rekam medisku itu. Korban-korbannya banyak. Dan bisa saya pertanggungjawabkan itu. Saya ini bisa cek langsung ke klinik dok. Bisa, foto-fotonya juga banyak pasien-pasien ini, korban krim ini. Cuman mereka selalu bilang nanti Allah yang balaskan kak dok. Nggak perlu saya lapor di BPOM atau di polisi karena banyak juga kodong urus. Terima takdirnya saja rusak. Rusak mukanya begitu dik. Bayangkan 1 kali sebulan itu bisa 1 juta dia bayar. Lebih mahal pengobatannya daripada krim yang dia beli murah itu yang 100.000, pengobatannya mungkin 1 juta per bulan. Iya. Jadi kenapa kita mau edukasi, karena supaya lebih hemat masyarakat. Mending dia menabung beli skincare yang 200.000 dan dia treatmentnya yang 200.000 juga, dibanding dia beli skincare 100.000 pengobatannya 1 juta per bulan. Wah. Saya banyak teredukasi juga akhirnya ini persoalan ini, karena laki-laki kan juga butuh skincare dok ya. Ya. Oke. Dok, tadi belum terjawab sebenarnya pertanyaanku yang banyak juga yang secara personal menyerang kita. Iya. Motongi kayak dokter, itu dokter Resti, pansos ki, bikin konten apa segala macam. Dok, urusi klinik ta, jangan urusi piring makannya orang, naiklah tanpa menjatuhkan. Itu gimana ini dokter Resti? Cukup katanya dokter-dokter di Jawa yang edukasi. Iya. Apa kita mau bilang? Nggak cukup. Mereka semua itu dokter-dokter di Jakarta atau dimanapun itu tidak mengetahui modusnya sesama Makassar. Oke. Pasti karena kita mungkin baru kenal, ditahu. Banyak juga yang menawarkan. Misalnya kayak saya ditawari maklon itu tadi beli NA saja. Jadi saya tahu modusnya.
Jadi harus memang saya, menurutku, saya tanya mamaku, apa gunaku jadi dokter, Mak? Kalau diam-diam, Ja. Itu gunaku jadi dokter supaya beda ki followersku sama followersnya teman-temanku di Jakarta yang dokter-dokter beda. Akhirnya menjadi amal jariah menurutku juga toh kalau kita menyampaikan hal-hal yang bermanfaat, edukasi, bisa tertolong kulitnya orang. Baik. Ada juga yang saya mau heran ini, Dok. Kenapa Makassar akhirnya punya image sarangnya mafianya? Sarangnya mafianya Merkuri. Karena sepanjang pengetahuan tak, Dok? Contoh saya sudah 5 tahun maklon, Kak, di Jawa. Oke, maklon di Jawa. Sesama pabrik itu di Jawa bicara juga kalau kita ada pertemuan sama dokter, misalnya 500 kita dokter kumpul belajar. Nah di situ kadang lagi istirahat cerita-cerita, dokter siapa? Dokter Resti dari mana? Dari Makassar. Nah di situ misalnya malu sebagai dokter Makassar kalau dibilang, di Makassar ini banyak sekali merkurinya. Nah apa kayak malu, Kak, begitu karena mungkin saya diam-diam selama ini, mungkin dokter-dokter di Jawa itu tersampaikan ke masyarakatnya karena aktif mengedukasi di Kalimantan juga, di Medan, dimanapun aktif jadi berkurang korbannya, jadi merasa, Kak, salahku, Kak, ini atau apa, jadi ya ku coba ini mengungkapkan apa yang ku tahu, walaupun saya tidak pernah sebut merek sebut nama, tidak pernah. Tapi sepanjang pengetahuan banyak mafia begini kayaknya di backup oleh kekuatan besar, atau mungkin pemodal besar, atau mungkin bagian aparat penegak hukum. Karena ini kan kita bilang tadi, ini kriminal, ini kejahatan, tidak bisa dibiarkan. Apalagi Dokter Oki juga selalu bilang begitu, ini kriminal loh. Sepanjang pengetahuan tak? Ya, kalau dari pengalamanku pernah ada yang saya dengar. Baik. Kalau itu skincare dijual yang berbahaya masih bisa jadi bantu. Ada garansinya. Baik. Jadi selama misalnya bukan sabu-sabu na jual masih bisa tolong, Ki. Jadi ini si owner nah garansi juga ke timnya seluruh Indonesia. Kalau edar jangan ragu. Baik. Kita aman gitu. Dok, kalau seumpama dari tayangan podcast ini ada yang tidak setuju dengan statement tak, taruhlah misalnya owner, bisa kita debat, bisa dia bisa dia sanggan, tidak apa-apa. Kalau kemudian ownernya juga mau datang, Kakak Rizal, saya tidak setuju dengan perkataannya Dokter Resti, fitnah itu yang disampaikan, merugikan kami. Tidak ada masalah, Dok? Tidak ada. Demi kemudian edukasi ke masyarakat, demi stempel bahwa Makassar sarang mafia skincare, sarang mafia merkuri, itu bisa pelan-pelan hilang. Kita berterima untuk itu? Bisa, kalau yang konsorsium itu dibubarkan. Karena di internal mereka itu betul. Sudah konsorsium. Baik. Ini dikonsorsiumkan. Baik. Dok, langkah apa yang harusnya pertama dari dokter-dokter sejawat? Kayaknya kita kayaknya yang sendiri bicara begini, perasaan tidak sendiri di dokter di Makassar. Banyak juga dokter-dokter. Kenapa kita aja yang sibuk? Kenapa dokter-dokter yang lain, dokter-dokter pada kemana, Dok? Kenapa? Ada Ji. Cuman ya beda-beda, Kak. Beda-beda mungkin caranya, mentalnya, fokusnya. Baik. Mungkin tidak ada juga yang dukung, Ki. Kalau saya kan memang mantan ketua Kohati, ketua Kastrat di BEM Unhas. Aktivis aneh, Pak. Yang setiap malam memang kajian. Betul. Ini baru kita mau bilang tadi, ini aktivis masalahnya. Jadi ya terbiasalah dengan hal-hal menyuarakan aspirasi masyarakat. Teman mau di DO saya juga perjuangkan. Betul. Tugas-tugasnya Kastrat di BEM. Betul. Jadi ini bukan tugas dokter yang sebanyak kita lakukan, tugas kemanusiaan, kan? Iya. Baik. Terus kalau apa yang kita mau sampaikan kepada para owner-owner ini? Ini owner-owner lagi nonton kita ini, Dok. Nah, apa kita mau sampaikan kepada owner-owner yang sudah masuk pada sistem seperti ini,
Dan nanti setelah itu owner-owner yang sudah berada di jalan yang benar supaya tidak terpengaruh. Pertama untuk owner-owner yang sudah. Saya tahu kalian disemangati sama supplier kalian yang menyuplai bahan merkurinya. Baik. Sebenarnya itu yang ininya mafianya yang penyuplai. Nah, dia bilang terlewati ini sesuatu ini. Tenang-tenang dulu, nanti akan bisa lagi jualan kembali, misalnya dengan merek yang lain. Kalau mereknya sudah hancur, viral, ya bisa modus-modus lain lagi dengan merek baru, dengan bahan yang sama. Ya, maksudku toh 2024 ini ilmu itu terupdate. Kalian mau kaya dengan cara merusak orang lain, dengan meracuni kulit orang, itu pasti bakal dipertanggungjawabkan. Doa-doanya ini semua korban selama misalnya 15 tahun ini, jawaban doa-doanya ini korban-korban yang bikin kalian viral. Ada waktunya kalian uang kalian itu tidak bisa selamanya menyelamatkan kalian. Uang yang kalian tipu orang terus kasih makan anak walaupun niatnya untuk menyambung hidup, tapi kalau caranya salah, sedangkan cara-cara lain banyak kok. Pabrik yang berkualitas, produknya juga banyak yang bisa bersaing sama brand-brand besar yang jujur, itu banyak. Apalagi kalau kalian sekarang sudah kaya raya, sudah panen, mending berhenti jualan merkuri karena kaya maki. Apalagi kita cari bisa jadi hidup sederhana, orang makan dengan 50.000 10.000 kenyang mie, ndak mesti mandi emas orang, ndak mesti 7 turunan hartata ndak habis. Betul. Apalagi dicari ndak dibawa mati gitu harta kak. Yang itu mau ku sampaikan, maksudku berhenti maki jualan ini apa-apa karena coba orang tua tak sendiri misalnya yang jadi korban pasti akan marah sendiri ki kalau orang tua tak yang jadi korban skincare abal-abal. Di situ dok nih. Kalau kemudian para owner tahu yang berada di jalan yang tepat ini menjual produk yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, yang kita bilang tadi, butuh waktu berproses, lama waktu. Apa yang kita mau sampaikan kepada mereka? Karena jangan sampai saya ini khawatirnya, jangan sampai berhenti di tengah jalan karena udah bilang lama prosesnya dan juga ikuti yang salah. Dari dokter, apa kita mau sampaikan dok? Ya tetap semangat karena banyak kesuksesan itu indah pada waktunya. Tetap sabar, tetap dengan cara-cara yang jujur, konsisten, membangun tim. Intinya jangan mau terpengaruh sama yang viral-viral, yang cepat kaya. Flexing maksudnya? Flexing. Baik, kan flexing strategi marketing tahu dong, enggak apa-apa aja. Ya, tapi supaya kalau yakin flexing orang yang lain kayak misalnya flexingnya kita prestasi, mending flexingnya yang prestasi. Flexing emas enggak bagus, mobil gitu. Beda-beda orang kak. Kalau dia memang fashionnya di situ yang enggak masalah. Kita enggak permasalahkan juga. Mau fashion tak emas ya enggak apa-apa ji. Baik. Yang penting yang jujur, jangan lagi mau tergiur sama marketingnya itu tadi, pabrik-pabrik yang jual NA saja, terus racik sendiri saja. Jadi bahan bakunya memang murah, untungnya besar, makanya Makassar berjamur ke ownernya. Baik. Wajar tahu masyarakat percaya dok, karena tahu dipromosikan sama selebgram, influencer, konten kreator. Nah makanya itu kita sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, BPOM atau dokter harus bersatu menyuarakan karena no viral no justice. Baik. Kayaknya jadi bahan musuhnya nanti nih para selebgram kalau begini dok. Enggak apa-apa ji. Ada hukumannya kan kalau kita mempromosikan sesuatu yang tidak ada izinnya. Itu ada. Betul. Itu makanya jangan juga jadi selebgram abal-abal kan. Harus pelajari juga itu produk. Jangan sampai
kamu diproses, Iya. tidak ku tahu Ki juga ini isinya ternyata merkuri. Masa begitu? Baik. Misalnya dia juga ditipu nih, Kak Rizal, Iya. promosikan Kak dulu ini ber-BPOM, padahal BPOM tempelan, kita Oke. promosi banyak korban tak, terus dilapor makilah sama itu korban. Iya. Terus kita bilang, tidak ku tahu juga saya juga dibohongi Kak. Iya, saya ku promosikan Ji. Ku Profesional kan promosikan, Nake. Ji. Ternyata Nah itu perlu juga juga 2024 ini update nih ilmu, Baik, update baik. Ki juga pengetahuan tak tahu ciri-ciri bermerkuri itu molor, Molor di- lengket, oke. berwarna, Baik. dicium saja bau logam, cepat hasilnya, banyak sekali jika di YouTube. baik. Edukasi krim berbahaya. Baik. Bagian terakhir ini Dok, menurut tak kasus ini, isu ini, apakah akan selesai atau tetap akan ada selalu ini sampai selesai di dunia? Menurutnya seorang dokter Res, seberapa optimis kita bahwa dengan kasus ini bisa selesai ini bareng-bareng? Atau justru kita pesimis karena tidak mungkin ini bisa dilenyapkan karena memang banyak sekali oknum yang bermain? Selesai Ji kalau Selesai, jadi pemerintahnya yang jujur. Apalagi sekarang kan kita lihat Pak Prabowo prestasinya Baik. luar biasa dengan semua pemerintahan, Pak Kapolda, semua dari KPK. Baik. Ya masih optimis Ja. Cuman Optimis. yang bikin Ki ini nanti tambah panjang ini drama karena dari 100 misalnya owner 3 Ji yang tersangka. Jadi otomatis ini yang tersangka bakal menyanyi. Yang ini juga masa saya jadi tangkap, yang ini juga pasti bakal lapor-melapor, Berarti bakal rame ini barang. rame. Aduh. Apalagi hasil labnya banyak positif, tapi si owner bikin lab sendiri negatif. Jadi siapa yang mau dipercaya? 2 hasil lab yang berbeda dengan yang dia bilang palsu. Padahal ini dokter yang review ini di officialnya dibeli, baru dia bilang palsu. Siapa tahu yang mau palsukan Ki anu merkuri. Seandainya brand-brand besar dipalsukan. Iya. Apa Ki yang dipalsukan masuk di akal, brand-brand terkenal. Ini abal-abal dipalsukan. Ini- Siapa kira-kira dibawanya abal-abal? Aduh, ampun Dok. Aduh. Yang dipalsukan itu yang berkualitas. Betul. Terima kasih banyak sekali Dok sudah bisa ngobrol-ngobrol. Ya, Banyak sekali sama-sama. sebenarnya, tetapi saya tahu ini informasi penting buat seluruh netizen ya, perempuan-perempuan di luar sana, ibu-ibu di luar sana, supaya ya saya hanya membantu mewakili netizen. Keresahannya selama ini saya juga akan berusaha untuk kemudian mengajak para owner untuk speak up karena supaya tidak ada fitnah di antara kita. Iya. Siapa tahu bisa jadi Dokter Resti salah paham atau bisa jadi memang demikianlah kenyataannya, atau justru mungkin ada dokter atau mungkin korban juga yang mau speak up di tempat ini, kita persilahkan. Kira-kira begitu Dok Di. Iya. Terakhir Dok, apa kita mau sampaikan kepada masyarakat yang selama ini menjadi korban? Nah, yang menjadi korban mungkin sudah terlambat nih sisa pengobatan, bersabar mami Ki. Karena kita sendiri Ji yang salah, tidak ada yang bisa kita salahkan. Kaum milenial sekarang itu harusnya ya lebih mawas diri Ki terhadap kulit tak sendiri. Karena makanan saja kalau mau dimakan pasti dipastikan sehat Ji, ini tidak ada Betul, racunnya, aman Ji, ini tidak bikin Ji gula, tidak bikin Ji penyakit. Begitupun dengan skincare, karena skincare adalah makanan kulit juga. Jadi kita harus lebih mawas diri, lebih hati-hati memilih skincare, karena lebih banyak Ki sekarang penipu daripada yang mau ditipu. Baik. Cukup Dok? Ya, cukup. Terima kasih banyak Dok. Waduh, saya banyak dapat ilmu dan saya kira apa yang disampaikan oleh dokter tadi silakan tulis di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang tidak setuju, supaya kemudian kita bisa jauh lebih enak diskusinya, lebih ngobrolnya, supaya tidak ada hoax di antara kita. Terima kasih banyak Dokter Resti Ya, sudah datang sama-sama. di Kamu Kelas. Thank you. Saatnya bilang Kamu Kelas. Oke.